Salam Indonesia, selamat siang pemirsa Jogja TV dimanapun Anda berada. Ini hari pertama puasa bagi yang sudah menjalankan, dan hari kedua atau hari pertama, hari kedua bagi yang sudah sehari kemudian melakukan puasa di hari ini juga. Dan ini ada materi penting. Ini yang sedang menjadi banyak persoalan di kalangan orang tua, termasuk anak-anak muda, bahkan di anak sekolah dasar pun ini juga sedang menjadi persoalan oleh para guru. Inilah yang akhirnya memunculkan persoalan. Seks inilah yang akhirnya banyak memicu persoalan di SD, SMP, SMA, dan perkuliahan, bahkan di masyarakat umum. Banyak kasus perkosaan yang menimpa anak-anak, ada juga efek dari berpacaran yang akhirnya juga menimbulkan kekerasan dalam berpacaran. Ada juga siswa SD yang dikabarkan tahun lalu juga melakukan hal yang sama, di luar dugaan pelakunya banyak. Dan hasil penelitian ini yang menjadi kajian dari Rifka Anissa. Rifka Anissa adalah organisasi yang saat ini konsen memperhatikan masalah perempuan dan anak-anak. Bagaimana melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan apapun, termasuk masalah seks. Itulah sebabnya di sore ini atau di siang ini kita akan membahas mengenai materi bagaimana mengenalkan pendidikan seks dini kepada anak-anak. Ada dua narasumber yang kebetulan dari Rifka Anissa semua. Yang pertama adalah Haryo Widodo, konselor laki-laki divisi Men's Program Rifka Anissa. Dan satu lagi ini Budi Wulandari, konselor psikologi divisi pendampingan Rifka Anissa. Assalamualaikum Mbak Wulan. Waalaikumsalam. Kabar baik Mbak Wulan? Iya, alhamdulillah puasa pertama Pak. Puasa pertama aja ya? Puasa pertama, kalau kemarin ada juga yang puasa kedua gitu ya. Baik Mas Haryo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini puasa pertama atau puasa kedua nih? Kalau saya puasa pertama. Puasa pertama, nggak masalah. Yang penting puasa apapun, yang penting kita sebagai yang umat Islam itu menjalankan ini sesuai rukun Islam. Baik, kami juga mengundang Anda pemirsa, ini masalah seks di line telepon 45163 kali dan 02744517 kali bagi Anda yang berada di luar Jogja. Mbak Wulan, apakah Rifka punya atau memiliki data penting bagaimana sekarang seks menjadi hal yang sangat krusial untuk dibahas? Oke, untuk data dari bulan Januari sampai bulan Juni, kekerasan dalam pacaran sendiri itu udah ada 18 kasus. Sedang untuk kasus perkosaan itu ada 7, dan untuk kasus pelecehan seksual itu ada 5. Jadi memang sangat ironi ya Pak ya. Dari bulan Januari sampai Juni kan itu terhitung 6 bulan. Itu sudah berapa puluh itu korban-korban di bawah umur. Jadi memang Rifka Anissa dengan pendampingannya kita berupaya untuk bagaimana kita bisa pemberdayaan perempuan dan bagaimana kita mengurangi korban-korban selanjutnya pada anak-anak. Ini terjadi dalam selang 6 bulan tadi ya, setengah tahun itu, 2012. Dalam sebulan sekali atau bagaimana? Atau acak itu kejadian itu? Acak ya Pak, jadi dari rentang waktu Januari sampai Juni itu ada kasus itu, ada ke 35 kekerasan dalam pacaran, terus perkosaan itu ada 18, sedangkan pelecehan seksual ada 7. Jadi memang bulan apa itu tidak kita hitung, tapi secara data lengkapnya memang di Rifka ada. Karena kan kita mengklasifikasi kekerasan itu ada 5 macam, kekerasan terhadap istri, terus kekerasan dalam pacaran sendiri, kekerasan dalam keluarga juga ada, pelecehan seksual serta perkosaan. Jadi memang kita ring setiap bulannya, dan untuk kasus ini untuk kekerasan yang ditimbulkan karena perilaku seksual itu ada 35 sama 18 sama 7, itu kan sangat besar angkanya dibanding tahun-tahun lalu. Tapi kalau kemudian dibandingkan tahun 2010, naik atau turun? Itu peningkatan yang drastis Pak, itu 2 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk kekerasan di awal tahun. Berarti ini tahun 2012 kemudian pertama lagi itu? Iya, iya Pak. Mas Haryo, punya cerita lain tentang masalah ini, masalah kekerasan
dalam hubungan apapun itu? Saya sendiri kira tidak jauh beda karena memang kami dalam satu organisasi dan data itu memang itu yang ada seperti itu. Baik, kalau misalkan contoh selalu ada laporan dalam pemberitaan yang menjadi korban itu pasti wanita atau anak. Apakah ada yang menjadi korban laki-laki? Ada nggak? Misalkan contoh laki-laki mengadu ke Rifka karena diperkosa oleh wanita misalkan gitu. Ada nggak, Mbak Bulan? Sejauh ini kita mendampingi perempuan itu dan anak perempuan. Jadi bagaimana salah satu budaya patriarki membuat perempuan itu merasa menjadi korban dan dia menjadi korban secara kekerasan, maka kita akan mendampingi dengan basis gender, Pak. Dengan basis gender. Iya. Mas Haryo, kalau misalkan kita lihat Mas Haryo kan di sini kan konselor laki-laki ya di divisi mens itu ya. Apa yang menarik dari sebenarnya edukasi mengenai seks dini ini? Iya, yang menarik adalah ketika kemudian kebanyakan dari korban itu mengalami kekerasan seksual dari orang terdekatnya. Itu yang paling menarik tentunya, sehingga kami dari jajaran Rifka memang lebih sering menghadapi yang demikian. Orang terdekatnya maksudnya sedang berpacaran gitu ya? Entah itu dia berpacaran atau kemudian pamannya atau kemudian orang tuanya seperti itu. Baik, kalau kemudian orang dekat, kalau misalnya sedang berpacaran, ini rentang pacarnya 1 minggu kemudian terjadi atau 1 bulan atau 2 bulan, gimana? Iya, bermacam-macam kasus. Tidak hanya yang mungkin baru berhubungan atau baru berhubungan pacaran atau bahkan mungkin sudah lama. Itu yang jelas bisa sangat memungkinkan untuk terjadi seperti itu, kekerasan seksual terhadap korban. Baik, kalau pacaran Mbak Ulan prosesnya gimana? Kalau misalnya kemudian terjadi kekerasan terhadap wanita yang menjadi korban, ini kronologi seperti apa ya? Data yang masuk ke Rifka yaitu klien itu melalui beberapa rentan waktu gitu ya. Nah itu ada yang dengan pacarnya dia melakukan hubungan seksual, terus ada yang mengalami kehamilan dan tidak kehamilan. Nah bagi kami kita tetap mendampingi selama anak itu di bawah umur, dalam artian dia secara negara dia masih menjadi undang-undang perlindungan anak dia masih tergolong anak-anak karena 0 sampai 18 tahun adalah usia anak-anak. Jadi kita akan melihat apakah itu mengalami kekerasan yang itu berdampak psikologis. Nah kita melihat kebutuhan mereka itu apa? Apakah membutuhkan secara psikologis atau hukum? Seandainya hukum, mari kita mau proses secara melibatkan APH, aparat penegak hukum, atau cukup di psikologisnya. Bagaimana dia kembali menjadi diri pribadi yang kuat dan dia berperilaku sehat, dalam artian dia tidak menjadi seks aktif atau bahkan dia tahu resiko-resiko penyakit dari akibat pergaulan itu. Baik, kalau kemudian terjadi kekerasan, apakah itu perkosaan, itu ya sebenarnya yang memulai laki-laki atau wanitanya sebenarnya? Kita break sebentar. Dan pemirsa kita akan ketahui sebenarnya kalau ada perkosaan itu yang memulai itu karena memang laki-lakinya yang terlalu agresif atau wanitanya yang memulai. Kita akan mengetahui jawabannya setelah pada berikut dan tetaplah bersama Bincang hari ini. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Kesegaran hijau kiwi adalah ekspresi dari kesuburan dan penyembuhan. Warna sejuk yang membawa energi vitalitas, kesehatan dan pertumbuhan. Seperti harapan Anda. MQ, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Kelihatan kurang pede dan keren ya. Break.
Siapa bilang gaya hidup itu mahal? Setelah adanya optik modern dibuka di Jogja, kata-kata mahal itu tidak ada lagi. Petani di sini rata-rata adalah gagal panen. Serangan hama dan cuaca adalah penyebab hancurnya tanaman. Citosan Super Biofit pupuk organik solusinya. Produk ramah lingkungan dengan bahan alamiah dan baik bagi kesehatan tanaman serta lingkungan sekitar. Citosan Super Biofit. Harga lebih murah, biaya lebih sedikit dan harga panen tinggi. Salah satunya membuat padi itu sehat. Nah, dengan sehat otomatis walaupun diserang penyakit dia mampu bertahan. Citosan Super Biofit. Tanaman subur, petani makmur. Dapatkan parcel lebaran dari Pamela. Halal, bermanfaat, dan terjangkau. Anda dapat memilih sendiri produk yang akan dimasukkan ke parcel pilihan Anda. Kami melayani partai besar maupun kecil. Sebaik-baik kalian adalah yang mampu menuntun anaknya untuk menjadi anak yang berbakti. Belanja hemat, belanja di Pamela. Terima kasih, masih bersama Bincang hari ini dan kita bicara soal seks, bagaimana ada upaya lebih mengenalkan mengenai seks dini kepada anak-anak atau pemuda supaya tidak lagi terjadi kasus-kasus seperti perkosaan dan sebagainya. Anda punya opini atau kita ingin sharing aja bagaimana sebenarnya mengatasi persoalan ini yang sebenarnya persoalan klasik, persoalan lama, tapi juga sampai hari ini masih terjadi di hampir semua kota, termasuk di Yogyakarta. Saya tunggu Anda, partisipasi Anda di line telepon 45163 kali dan 0274 4517777 bagi Anda yang berada di luar Jogja. Tadi kan pertanyaan, yang mau jawab Mbak Wulan atau Mas Heri sekarang? Iya. Kalau terkait tadi ya, apakah kemudian perempuannya yang agresif atau laki-lakinya yang agresif, itu mungkin terkait dengan pergaulan juga, dan saya rasa setiap orang juga akan bukan setiap orang, tapi kemudian kita harus memandang itu secara subjektif. Ya, jadi kasus-kasus yang seperti itu memang selama ini yang terutama yang ditangani Ngarifka itu notabene karena mungkin semacam pelampiasan yang tidak kemudian tidak tersalurkan, akhirnya ketika dia berpacaran dia merasa perlu menyalurkan itu, dan itu yang mungkin saya kira menjadi permasalahannya seperti itu. Akhirnya memang ini informasinya sangat-sangat tertutup ya? Iya. Tertutup gitu ya? Mbak Wulan, kalau misalkan kita lihat kira-kira pelakunya itu, kalau kita bicara soal dalam strata ekonomi, pelakunya yang laki-laki ini golongan menengah ke bawah, menengah ke atas, terus korbannya ini rata-rata seperti apa juga? Apakah orang punya atau orang tidak punya? Atau sebenarnya dua faktor ini tidak ada urusannya, yang penting terjadilah seperti itu gitu? Oke, untuk kasus-kasus yang masuk di Rifka itu memang ada beberapa faktor. Salah satunya itu Pak, budaya patriarki. Jadi di mana laki-laki itu lebih berkuasa. Seandainya dia berhubungan, semisal pacaran ya, dalam pacaran dia lebih menguasai, dia lebih bisa mengatur, dia lebih posesif, atau dia membatasi aktivitas apapun yang dilakukan oleh pacarnya yang perempuan itu. Terus yang kedua adalah lebih ke faktor pengetahuan bagaimana pacaran yang sehat, dalam artian komunikasi apa yang sih yang harus terbentuk. Jadi mereka itu senang ya, menguatkan senang gitu, kasarannya seperti itu. Terus yang ketiga adalah mungkin juga bisa faktor dia kurang kasih sayang dari orang tua. Jadi kedekatan orang tua dengan si anak ini menjadi itu seperti yang Mas Arya sampaikan, bahwa melampiaskan apa yang dia tidak menemukan kenyamanan di rumah, sehingga dia harus keluar dengan dan menemukan dengan sosok orang lain teman gitu ya, dan itu ternyata malah dimanfaatkan, itu juga ada. Terus yang keempat mungkin faktor kemiskinan. Jadi rata-rata itu faktor ekonomi menengah ke bawah. Banyak juga kasus yang dominan memang
ekonominya menengah ke bawah gitu ya? Iya, itu baik pelaku ataupun korban. Baik, kalau kemudian ini sudah jelas, kira-kira penyebabnya kan seperti itu gitu ya? Iya. Kalau kemudian kita lihat, kita agak bawa ke konteks yang sekarang itu. Apakah memang sebenarnya di tingkat sekolah formal guru sangat minim untuk mengenalkan mengenai seks sejak dini kepada siswa? Mas Aryo gimana? Iya, memang kebanyakan mungkin dari guru tidak terlalu menjelaskan secara detail. Dia hanya mungkin sebatas memperkenalkan, misalnya di SMA atau di SD SMP kita tahu beberapa mempelajari tentang anatomi tubuh, tetapi kemudian tidak berbicara tentang bagaimana tentang kesehatan, reproduksi dan sebagainya. Itu juga saya kira sangat penting dibahas gitu. Hanya sebatas pengenalan anatomi, saya kira kemudian ketika dia sudah menginjak SMP, SMA, dia sudah mengetahui anatominya, tetapi kemudian bagaimana dia merawat dan kemudian dia menjaga dirinya seperti itu juga mungkin perlu pengenalan lebih dalam seperti itu. Tapi Mbak Ulan yang melihat memang tidak efektif ya, guru-guru juga menyampaikan soal ini kayaknya tidak pernah dilakukan, atau sebenarnya sudah dilakukan tapi cara merekam siswa saja yang tidak secara kerangka positif gitu. Kalau saya melihat kita kembali ke konteks keluarga, di mana keluarga itu terbentuk. Keluarga orang tua terutama itu bagaimana menyampaikan terkait alat reproduksi, organ reproduksi dan bagaimana fungsinya. Karena orang tua adalah menurut saya sumber yang paling benar dan sumber yang utama dalam penyampaian terkait masalah seks. Karena Mbak Ulan, saya minta maaf, saya potong dulu aja. Ada Mas atau Pak Saryono di Jalan Kalurang. Selamat sore Pak Saryono. Ya gini Mas, soal diperjuangkan. Kalau saya biasanya terjadi seks yang itu biasanya tidak tahu sama sekali. Meskipun umur 15 ke bawah ya, itu tidak tahu. Baik, kalau kemudian Pak Saryono berpendapat, apakah sekarang mengenalkan seks dini kepada anak memang tidak optimal atau sama sekali belum pernah dilakukan? Memang tidak tahu, akibatnya tidak tahu. Tidak tahu. Meskipun itu dia kan bisa merasakan rasanya, rasa dan lain sebagainya, melihat pertunjukan atau melihat pada TV. Tapi mereka itu yang menjual ini tidak tahu. Tidak tahu akibatnya, tidak tahu. Tidak sampai di situ. Baik, terima kasih Pak Saryono di Jalan Kalurang. Tidak tahu Mbak Ulan, ini fakta. Tidak tahu, ini komentar dari Pak Saryono. Yang tidak tahu itu atau mungkin orang tua guru tidak sampai menjelaskan paling detail kepada anak, atau sudah diterangkan secara detail tapi anak-anak emang nggak tahu seperti yang disampaikan Pak Saryono. Oke, kalau saya melihat fenomena yang sekarang itu sampai sekarang pendidikan seks atau sex education itu masih dianggap tabu oleh masyarakat dan itu dianggap saru. Jadi hanya obrolan orang dewasa yang boleh membicarakan tentang kesehatan reproduksi, masalah seksual. Jadi mungkin alangkah baiknya mulai dari keluarga kita sebagai orang tua menanamkan bagaimana seandainya anak kecil kan sekarang mulai dia mengetahui tubuhnya, kok punya aku berbeda dengan punya dia. Seandainya dia bertanya, kita harus menjawab secara jelas bahwa itu anak laki-laki punya penis, perempuan punya vagina. Sejauh itu kita harus memberikan penjelasan dengan konkret, jangan kita menyebutnya itu maaf burung atau apa gitu. Jadi kan itu menjadi hal-hal yang nanti bisa disalah tangkap oleh anak. Itu dilakukan untuk anak-anak di usia berapa? Pemberian informasi terkait anatomi tentang jenis kelamin itu bisa diberikan pada menurut psikolog Rosemary. Beliau pakar psikologi pendidikan, dia menjelaskan bahwa playgroup 3-4 di mana dia mulai bersosialisasi dengan peer groupnya, dengan teman sebayanya ketika di sekolah. 3-4 tahun sudah mulai diajarkan. Iya, gitu ya. Setidaknya dia tahu bahwa saya laki-laki, saya punya penis, saya perempuan, saya punya vagina, seperti itu. Baik, tapi Mas Aryo, apakah ini juga ngefek? Misalnya, apakah tadi seperti disampaikan di usia 3-4 katakanlah di PAUD, itu sudah disampaikan. Kira-kira anak menangkap tidak? Saya kira
memang kita memberikan suatu pendidikan seks sejak usia dini itu dibagi dalam umurnya masing-masing. Kemudian ketika umur 3 dan sampai 4 itu, 3 sampai 4 umur usia dia masuk sekolah misalnya TK, itu memang cukup sebatas dia mengenali anatomi dan bagaimana kemudian toilet training misalnya seperti itu. Bagaimana mengajarkan mencuci ketika dia habis buang air kecil misalnya, buang air besar seperti itu. Dan saya kira itu anak akan cepat menangkap seperti itu. Tapi kan ada juga yang berasumsi nih Mbak Wulan dan Mas Haryo, kalau kemudian pengenalan seks dini dilakukan sejak awal, ini justru malah merangsang orang untuk melakukan hal yang tidak diinginkan. Tetapi ada juga yang mengatakan kalau menginformasikan ini lebih cepat, lebih dini, ini lebih bagus untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, kita akan kembali bagaimana sebenarnya konflik ini, bagaimana juga solusinya. Kami kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama Bincang Hari Ini. Lemak di perut, susu, lip. Mbak Wulan, Mas Haryo, kita kembali lagi. Ada dua tadi, dua opsi tadi. Itu yang sebenarnya tepat yang mana sih Mbak Wulan? Kalau menurut saya, yaitu stigma masyarakat bahwa terkait dengan kalau kita bicara seks, dengan kata seks aja orang akan beranggapan bahwa pendidikan seks ya bagaimana cara melakukan hubungan seksual. Padahal tidak seperti itu. Bisa dilakukan dengan yaitu mengenali anatomi bentuk tubuh, laki-laki dengan penis, perempuan dengan vagina, terus dengan bagaimana cara membersihkannya, terus bagaimana pertumbuhan dari jenis kelamin. Seandainya laki-laki nanti akan mengalami yang namanya mimpi basah, terus perempuan itu nanti akan mengalami siklus menstruasi. Itu kan merupakan bagian dari pengenalan sex education atau kesehatan seksual semacam itu. Jadi bagaimana kita melihat kesehatan seksual itu jangan dilihat dari aktivitas seakan-akan hubungan suami istri gitu ya. Oke. Tetapi kan sebenarnya di kurikulum, apakah itu SMP atau SMA, SD saya nggak tahu, kan ada mata pelajaran biologi yang juga menjelaskan antara lain mengenai anatomi tubuh. Apakah ini belum cukup, Mas Haryo? Saya kira itu memang belum cukup karena ketika kemudian dia menginjak remaja itu sangat banyak terjadi perubahan-perubahan secara anatomi di dalam tubuh mereka, terutama kemudian secara psikologis juga gitu, terkait dengan keinginan dan hasrat dan segala macamnya. Itu saya kira juga perlu diajarkan seperti itu. Ketika dia mulai suka dengan pasangannya gitu, seperti itu juga salah satu, dan itu saya kira tidak ada terkait dengan beberapa kurikulum. Saya tidak tahu tentang kurikulum yang secara jauh lebih dalam, tetapi itu sangat berbahaya kemudian nanti ketika dia lebih banyak tahu dari dengan akses internet misalnya seperti itu yang bisa bahkan lebih berdampak negatif lagi seperti itu. Ini kan sebenarnya banyak hal yang memang tidak semata-mata karena memang ada hubungan di sana di media atau mana, tapi kan ada lagu-lagu dewasa yang mulai diadop oleh anak-anak secara bebas gitu. Bahkan sekarang anak-anak lebih pintar menghafal daripada orang dewasa lagu-lagu dewasa tadi itu. Mbak Wulan, apakah ini juga sebenarnya menjadi faktor kenapa anak-anak lebih cepat memahami masalah seks secara harfiah tadi, bukan tadi pengenalan misalkan dari anatomi dan sebagainya tadi? Mungkin pengaruh media juga bisa bisa istilahnya mendewasakan anak sebelum usianya. Jadi itu kemungkinan juga bisa. Jadi bagaimana filtrasi orang tua sebagai orang yang paling bertanggung jawab ketika di itu rumah. Lebih cepat dewasanya gitu ya. Iya. Baik, kita terima telepon dulu. Ada Mas Yoko di Condong Catur. Selamat siang Mas Yoko. Selamat siang Mas. Jadi silakan Mas Yoko. Seringkali kita keliru ya kalau pendidikan seks itu terlalu yang ditonjolkan itu biologis. Ya kan? Anatomi. Kekeliruannya di situ, sehingga sering masyarakat punya kesan bahwa pendidikan seks itu mesti membicarakan soal genital,
Nah, dari tadi ada terkesan hanya apa itu penis, dikenalkan apa itu vagina, bagaimana habis misalnya maaf ke toilet dan bersih dan sebagainya. Nah, sebetulnya kan berbeda seks dengan seksualitas. Jadi sebetulnya pendidikan seks itu harus juga membicarakan soal apa itu manusia. Kenapa ada perempuan, ada laki-laki? Mengapa Tuhan mengendaki untuk kita menikah? Nah, dan sebagainya. Jadi mengapa ibu bapak saling mencintai? Nah, itu pendidikan seks. Jadi soal anatomi, soal biologi itu bagian kecil dari pendidikan seksualitas. Kalau saya lebih suka menggunakan istilah pendidikan keluarga atau pendidikan perkawinan atau bimbingan perkawinan, bimbingan keluarga misalnya seperti itu. Sehingga anak, kenapa kok jatuh cinta? Apa? Kenapa? Cinta itu apa? Mengasihi itu apa? Mengapa Tuhan menciptakan perempuan? Mengapa? Dari situ baru nanti kita kenalkan dari anatomi itu yang bagian dari keseluruhannya. Nah, jadi bayangannya sampai sekarang saya itu masih bersandaranya. Kenapa selalu yang dibayangkan itu mesti anatomi? Terus seks itu masyarakat itu yang dibayangkan anatomi itu. Jadi orang lalu curiga, lalu orang tidak percaya dan sebagainya, sehingga yang dibayangkan nanti yang negatif-negatif. Jadi dimulailah dengan jangan hanya anatominya saja bersamaan, atau lebih dulu diawali dengan pengertian seksualitas. Mengapa ini itu tadi ya, mengapa Tuhan menciptakan laki perempuan, mengapa kita jatuh cinta, mengapa bapak ibu kok saling mengasihi, kok ada saya, kenapa ya, kok dulu saya lahir dari mana, itu bukan sekedar secara anatomis kamu lahir dari alat reproduksi ini tidak, itu dimulai dengan cinta. Baik. Dan seterusnya. Baik, terima kasih. Jadi terima kasih Pak Yoko. Saya sependapat dengan Pak Yoko. Artinya memang ini yang perlu diawali sebenarnya dari saya mengajar juga teman-teman dari Rifka. Artinya kalau memang sebatas baru sampaikan secara anatomi memang baru belum optimal. Tapi kalau sekarang konkretnya seperti apa sih pengenalan seks dini ini, untuk apa gitu kan? Bagaimana, apakah bisa juga untuk menekan masalah terjadinya kasus-kasus perkosaan misalkan itu? Gimana Mbak Wulan? Terima kasih masukannya buat Pak Yoko ya. Mungkin tadi dengan kata pendidikan seksual diganti dengan pendidikan keluarga. Nah, mungkin untuk kenapa anatomi, kita kan melihat ya itu tingkat perkembangan anak, dia di usia berapa. Seandainya dia bertanya di usia 3 tahun, masa kita mau menjelaskan langsung itu ada ketemunya sperma ovum yang diawali dengan seperti bla 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 kayaknya, itu kan nanti anak ditakutkan dia belum mencapai pikiran-pikiran, karena bagi mereka ovum sperma itu kan bagian yang jauh dari bayangan, apalagi anak suruh membayangkan hal-hal yang belum pernah dia temui. Anak-anak kan suka bertanya kalau dia melihat, dia akan bertanya kenapa punya aku berbeda dengan punya dia, atau kenapa dia memakai pakaiannya rok, atau kenapa aku pakai celana. Itu kan perlu diperkenalkan. Dari jenis kelamin itulah dia berperan sesuai dengan jenisnya. Misalnya dia laki-laki mungkin dengan gaya yang maskulin, dengan perempuan dia dengan gaya yang feminim. Itu kan bisa bagaimana dia bagaimana dia bertanggung jawab terhadap tubuhnya, bukan bagaimana dia harus mengetahui proses terjadinya laki-laki dan perempuan. Seandainya itu pun diperlukan, ya kita harus melihat dia di usia berapa, harus mengenali itu. Apakah usia anak-anak TK sudah harus paham tentang menstruasi? Kan belum, tapi kecuali kalau dia usia 8, 9, 10 dan dia harus tahu bahwa perempuan itu akan mengalami menstruasi usia-usia 9 sampai 15 misal. Atau yang laki-laki dia akan mengalami yang namanya mimpi basah. Atau gini Mbak Wulan Mas Aryo, artinya kan gini, kalau memang menjelaskan masalah itu kepada anak-anak kan nggak nyampe, anak-anak kan belum
abstrak. Kan masih abstrak itu ya. Tetapi kalau misalkan dalam hal itu kita jelaskan kepada anak SMP kelas 3 atau SMA kan sudah mulai paham itu. Iya. Nah ini kan perlunya ada semacam apa ya, modul atau apa untuk disampaikan kepada anak-anak. Iya. Mas Harjo di Rifka sejauh ini apakah sudah menggunakan seperti itu? Iya, kebetulan memang dari Rifka sendiri sedang mengembangkan modul untuk remaja seperti itu, dan kebetulan juga yang sedang dalam isu seksualitas seperti itu. Tapi kalau kemudian ditambahkan, apakah juga Rifka katakanlah atau dari organisasi lain pernah mengusulkan kepada pemerintah supaya ada kurikulum mengenai seks itu? Mbak Ulan gimana? Setuju nggak? Misalkan ada kurikulum itu? Ya, saya setuju ya, karena sejauh ini anak-anak lebih ingin tahunya itu malah dari media, mulai dari dia nyari-nyari di internet, atau bahkan dia sering melihat berita-berita kriminal di koran, atau dia melihat siaran-siaran di televisi. Itu kan itu dampak dari mungkin salah satunya karena tidak pemahaman atas tanggung jawab terhadap tubuhnya. Semisal ada kasus kekerasan karena dia tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu bagaimana organ mana sih yang boleh disentuh orang lain, mana yang harus saya lindungi, dan itu yang harus diberikan pada sekolah-sekolah. Dengan mungkin dari playgroup kita sudah harus memperkenalkan bagaimana organ tubuh mana sih yang boleh dipegang dan tidak boleh dipegang oleh orang lain. Baik, ini bicara soal pegang-memegang ini penting ini Mas Haryo dan Mbak Ulan. Mas Haryo, Mbak Ulan juga mungkin bisa disaksikan ketika ada anak SMP, SMA di dalam konteks agama yang bukan muhrim. Ini kan juga sebenarnya menjadi pemicu juga terjadinya kan seperti ini. Mas Haryo melihat apakah sebenarnya masyarakat kita, anak-anak muda sudah tidak lagi menggubris soal paugeran soal muhrim yang ditetapkan oleh agama tadi? Kalau konteks agama mungkin memang sedikit itu melanggar norma, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kemudian disitulah kenapa kebanyakan dari anak muda sekarang atau baik SMP maupun SMA yang mungkin penyampaian yang terlalu kaku atau mungkin mungkin dari saya merasa seperti itu, mungkin penyampaian yang masih kurang optimal atau seperti apa yang sehingga kemudian para remaja itu menangkapnya yang sewajarnya gitu, tidak yang harus memang menjadi pegangan mereka. Nah sekarang pertanyaan gini, bagaimana supaya kita awal dari bagaimana mengenalkan seks dini kepada anak itu mulai dari keseharian. Contoh, dia bukan muhrim saya, dia teman, harus ada batas. Apalagi seorang wanita di sekolah tertentu kan sudah menggunakan jilbab dan sebagainya. Tapi kan dalam faktanya, kenyataannya kan masih berboncengan ria dan sebagainya. Bahkan si wanita juga memegang tangan laki-laki dan sebagainya. Ini kan sebenarnya kan juga harus perlu diperhatikan. Mbak Ulan melihat apakah ini juga menjadi pemicu tadi? Apa yang disampaikan tadi? Pemicu, artinya pemicu terjadinya masih adanya perkosaan terhadap dua insan yang menjadi korban adalah wanita. Kalau saya melihat emang ada beberapa faktor ya Pak. Salah satunya adalah sikap-sikap yang seolah-olah agresif, di mana mereka menganggap bahwa hal itu menjadi biasa. Baik, Mbak Ulan, kita break sebentar. Kita teruskan setelah pariwara. Dan pemirsa, setelah bersama bincang hari ini kita akan pahami bagaimana sebenarnya solusi atas terjadinya banyak kekerasan, perkosaan terutama yang menimpa di kaum muda, dalam ini adalah kaum perempuan. Kami kembali sesaat lagi. Jogja. 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 Nah, wong Jogja saiki macane ya Harjo, Harian Jogja. Harian Jogja, Jogja tenan. Jogja. 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 Jogja.
Jogja. Jogja. Jogja. Jogja. Jogja. Jogja. Jogja. Jogja. Nah, wong Jogja saiki macane ya Harjo, harian Jogja. Harian Jogja, Jogja tenan. Kok kelihatan kurang pede dan keren ya? Breaking. Siapa bilang gaya hidup itu mahal? Setelah adanya optik modern dibuka di Jogja, kata-kata mahal itu tidak ada lagi. Semua. Pondokan atau kos yang terdiri lebih dari 10 kamar akan dikenai pajak sebesar 5%. Petugas akan mendaftar dan mendata secara langsung kos atau pondokan yang masuk dalam objek pajak. Wajib pajak datang ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman untuk mengisi SPT. Petugas akan memberikan pelayanan maksimal kepada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak hotel, termasuk di dalamnya pajak kos-kosan maupun pondokan. Bagi masyarakat yang memiliki lebih dari 10 kamar, dikenakan pajak sebesar 5%. Dan saat ini petugas kami sudah mulai melakukan pendaftaran dan pendataan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, apakah kalau sudah dilakukan, katakanlah mengenalkan seks dini kepada anak-anak, itu bisa mengurangi jumlah terjadinya kekerasan terhadap perempuan, atau itu minimal juga bisa mengurangi terjadinya persoalan-persoalan masalah moralitas. Saya tunggu pendapat Anda di 45163 kali dan 027445173 kali. Mbak Ulan, kalau pengenalan anggaplah ini jadi bagian dari solusi itu. Tetapi sebenarnya solusi konkretnya seperti apa? Misalnya supaya tidak lagi bertambah wanita, apakah itu SD, SMP, SMA, mahasiswa yang menjadi korban akibat perbuatan asusila tadi. Oke, untuk memulai dari usia 0 sampai 5 dan dia usia playgroup dan TK, mungkin peran orang tua dan guru sebagai pendidik bagaimana memperkenalkan fungsi dari reproduksi itu. Nanti setelah itu ketika SD dan SMP mungkin bagaimana dia bertanggung jawab terhadap organ reproduksi tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, siapa yang boleh memegang dan siapa yang tidak boleh memegang. Terus bagaimana merawatnya dan dia merasa pede dengan jenis kelamin yang ia punya. Kan kadang ada yang merasa minder karena kenapa saya perempuan, kayak gitu kan ada kadang stigma seperti itu yang kadang muncul. Terus setelah kuliah bagaimana dia bergaul, mungkin cari pergaulan yang sehat dalam artian relasi, di mana remaja itu kan mulai bagaimana dia berkenalan dengan lawan jenis, dia mulai tertarik, bagaimana dia seandainya dia berpacaran, bagaimana dia berkomitmen dan dia punya relasi yang setara, tidak ada relasi kuasa, di mana seandainya tadi seperti Bapak tadi sampaikan bahwa adanya kekerasan seksual karena mulai dari berboncengan. Nah, terus ada anggapan lagi bahwa
nek kowe ra seneng, kalau kamu nggak suka sama aku, kalau kamu suka sama aku, kamu juga harus melakukan ini. Maksudnya melakukan adalah melakukan hubungan seksual. Sejauh ini masih banyak kasus di Rifka Anissa yang namanya itu istilahnya adalah dikibuli atau dibohongi gitu ya. Iya. Baik, ada gini, Anda pemirsa, terutama anak muda SMP, SMA, jangan hati-hati kalau laki-laki ngomong itu hati-hati betul. Artinya memang dicek dulu. Kalau seorang cinta itu bukan berarti harus menikah, begitu ya. Memiliki itu kalau sudah menikah, kan begitu bahasanya ya. Mas Aryo, kasus laki-laki, laki-laki itu kan banyak ya. Artinya yang akhirnya pertama bahasanya manis, tapi kemudian pergi sejauh mungkin, kan begitu. Gimana Mas Aryo melihat? Iya, memang ini karena pembentukan karakter dari zaman ke zaman, karena membentukan dengan karakter patriarki tadi yang dikatakan Mbak Ulan tadi, itu juga salah satu menjadi penyebab kemudian dia berhak melakukan apapun kepada perempuan, termasuk salah satunya berhubungan, sehingga ketika dia menguasai pacarnya atau pasangannya seperti itu, dia sepenuhnya kamu milik saya, seperti itu yang pola pikir yang mungkin menurut saya yang perlu diluruskan, yang perlu diluruskan. Baik, Mbak Ulan, saya ingat tadi kan ada katakanlah ada pemuda-pemudi yang pacaran lalu melakukan hubungan suami istri. Itu dilakukan di mana sih kebanyakan? Di rumah, di kos-kosan, di tempat lain, tempat wisata, atau di mana? Dari hasil penelitian Rifka? Kalau di Rifka sendiri ada yang di hotel, ada di rumah pelaku, kadang juga ada di rumah korban, bahkan ada yang di tempat terbuka. Jadi memang ada yang di lapangan juga ada. Jadi memang banyak kasus yang masuk. Baik, itu mohon maaf, itu menggunakan laki-laki menggunakan kondom atau dia tidak pernah menggunakan sama sekali gitu, misalnya gitu? Di klien kami memang ada yang hamil dan ada yang tidak, dan kami memang memang segera untuk merujuk ke rumah sakit yang bekerja sama dengan Rifka Anissa untuk mengecek apakah jangan-jangan pelaku yang melakukan kekerasan ini sudah berulang kali sehingga dia kemungkinan untuk tertular penyakit itu. Seandainya tertular, kita langsung periksakan. Jadi bagaimana klien itu merasa sehat atas tubuhnya. Gitu. Oke, jadinya memang langkah-langkah ke depan itu sudah disiapkan oleh Rifka gitu ya. Iya. Baik Mas Aryo, kalau kemudian menata supaya ada hubungan yang wajar, ini harus dimulai dari mana? Dalam konteks misalkan tadi ada pacaran pemuda-pemudi, pacaran itu batasnya hanya ini, tidak boleh yang lain misalkan gitu. Bagaimana harus memulai ini sekarang Mas Aryo? Iya, saya kira memang saling percaya satu sama lain itu salah satunya. Tetapi kemudian apakah ya yang memang agak memulai itu saya cukup saya nggak tahu mesti berbicara apa. Tapi memang bertanggung jawab, kemudian dia bisa menjaga dirinya, dan dia paham memiliki karakter sendiri dan paham akan batasan-batasan yang harus dia pegang. Seperti itu. Saya kira itu. Tapi kalau misalkan tadi dalam konteks kembali, ini kan konteks cinta kan yang menjadi faktor kan? Masalah kata cinta kan yang menjadi faktor ketika seorang gadis harus menerima atau melepas keperawanannya kepada laki-laki. Ini gimana cara mengurainya nih Mbak Ulan? Kita kembali ke pemberdayaan dalam artian bahwa saya mencontohkan kasus ya, dia hamil dengan pacarnya dan dia sangat cinta mati dengan pacarnya, padahal anak ini baru usia anak-anak SMP lah, ABG gitu. Dan pelaku umurnya sudah 17 tahun ke atas. Dimana di satu sisi klien Rifka Anissa itu tidak menginginkan pelaku di penjara karena dia sangat dia sangat cinta. Tetapi keinginan orang tua adalah melanjutkan, karena bagi orang tua ini sudah ada kekerasan dan karena prosesnya dia dibawa kabur sehingga dia dipulangkan di jalan dengan kondisi hamil. Itu membuat keluarga merasa bahwa kami ingin mencari keadilan atas anak kami, atas perilaku pencabulan terhadap anak yang tidak pernah ada orang tua yang rujuk ketika kasus itu terjadi, nggak ada ya? Sejauh ini yang masuk ke Rifka tidak ada Pak. Tidak ada. Baik. Iya, karena kita akan mendampingi, jadi kita melakukan advokasi bagaimana kita tidak boleh menyalahkan anak dalam kondisi hamil, tapi bagaimana memberikan kesiapan bagaimana ketika dia hamil, apa sih yang harus dia
dia jaga, dan dia juga harus mempertimbangkan seandainya menikah dengan pelaku, apakah kamu akan bahagia? Itulah pertanyaannya, karena jangan-jangan nanti dia rentan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Jadi itu menjadi konseling yang akan diberikan ketika dia masuk ke Rifqa An-Nisa. Bagaimana dia menyiapkan kehamilannya, bagaimana dia menyiapkan anak yang dia kandung dengan status single parent, dan bagaimana kita menyiapkan keluarganya, apalagi dengan masyarakat Indonesia yang beragam ya. Kalau dalam konteks kasus ini, Rifqa lebih pro kepada pelaku atau pro kepada korban? Jelas kepada korban. Karena dia di bawah umur dan dia merupakan, yaitu karena adanya budaya patriarki yang menyebabkan seandainya kamu cinta, ya kamu harus melakukan. Salah satunya adalah itu kekerasan yang diawali dengan verbal dan kekerasan berakhir dengan kekerasan seksual sehingga dia menyebabkan kehamilan. Itu kita mendampingi yang seperti itu. Baik, terakhir nih Mas, ada waktu kita tinggal 3 menit. Apa formulasinya mengenalkan seks dini kepada siswa SMA? Apa yang perlu dilakukan oleh para guru ini sekarang? Iya, memang mungkin lebih pada juga memberikan kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Jadi tidak hanya pemberian secara kurikulum, tetapi melalui ekstrakurikuler dan segala macamnya. Itu saya kira sudah mulai ada sekarang di SMA, dan itu salah satu yang bisa memberikan terutama pembentukan karakter bagi dari siswa-siswa SMA seperti itu. Itu yang kemudian nanti akan bisa menjadikan diri mereka bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, kemudian mereka tahu batasan, kemudian pacaran seperti itu. Dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif, tentunya kegiatan yang negatif seperti pacaran dan segala macamnya akan bisa ditanggalkan seperti itu. Oke, baik. Katanya kalau misalnya apapun yang dilakukan, kalau pondasi agama nggak kuat juga akan terjadi, kan begitu Mbak Ulan ya? Bagaimana sebenarnya mengelaborasi antara agama ini dengan masalah moralitas tadi itu? Terkait dengan masalah agama dan moralitas itu sangat berkaitan ya Pak ya, apalagi Indonesia dengan notabene negara yang mayoritas beragama Muslim, Islam maksud saya, itu bagaimana kita mengenal budaya pacaran itu dengan ta'aruf ya, mungkin dengan menginisiasi dengan seandainya pengen pacaran ya, dalam tanda kutip, laki-laki itu datang ke rumah dan ditemani oleh orang tua. Jadi pengawasan ya, walaupun udah kuliah atau dalam masih satu rumah dengan orang tua, bagaimana kita pendampingan ya, iya ada pendampingan dan kita mengenal lebih jauh siapa sih laki-laki yang akan dekat dengan anak. Seandainya dia seandainya Muslim, sholat, dan dia tahu bahwa mana sih yang boleh dilakukan dan tidak boleh. Dan kembali lagi ke filsafah arti cinta. Cinta itu tidak harus dengan melakukan hubungan seksual, tapi bagaimana kita melakukan komunikasi yang baik dan kita bisa belajar untuk berkomitmen. Jadi mungkin seperti itu. Baik, ini menarik. Soal cinta, soal seks ini tidak pernah jauh, jaraknya mungkin tidak ada, batasnya kecil sekali. Tetapi ini penting, artinya kaum perempuan ini terutama SMP, SMA jangan terbuai oleh kata-kata cinta. Itu yang paling penting itu. Lalu yang kedua, memang cinta ini juga artinya jangan dibawa dalam konteks masalah seks bebas tadi itu ya. Ini yang akhirnya menjadi persoalan ya. Iya. Jadi sekali lagi masalah cinta dan seks siswa SMP, SMA harus paham itu. Orang tua, Mbak Ulan, sekali lagi, orang tua harus bersikap seperti apa sekarang? Kearifannya seperti apa sekarang ini? Oke, jadi selain kita memperkenalkan anatomi tubuh, terus fungsinya seperti apa, terus dia akan tumbuh seperti apa, kita juga harus memperkenalkan resiko negatif dari perilaku seksual. Ada 3 hal, kehamilan tidak diinginkan, terus penyakit menular seksual, serta adanya pelecehan seksual. Jadi orang tua harus menekankan bahwa bagaimana anak itu bisa bertanggung jawab terhadap tubuhnya. Baik.
Baik, Mbak Ulan terima kasih, Mas Ri terima kasih. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan lah. Ini juga bulan baik, bulan puasa untuk semua sadar gitu. Artinya kalau kita melakukan yang nggak baik juga nggak bagus gitu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Dan akhirnya saya Azam Sogiadam, selamat sore. Salam Indonesia.